Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang memberikan nikmat kepada kita semua dan juga memberikan Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan serta rahman-Nya kepada kita agar kita bisa memasuki surga. Tidak ada orang yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua, yang kita cintai, yang kita banggakan, yang kita ikuti sunnah-sunnahnya. Semoga dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mencintai kita serta mengumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kitab Tauhid, yaitu pada bab yang ke-63 yang berjudul Ma Jaa fil Iqsami 'ala Allah, bersumpah atas nama Allah. Bersumpah atas nama Allah, ya, yaitu bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk menentukan sesuatu, ya, untuk menentukan sesuatu. Maka di sini ada beberapa macam. Kita baca dulu matannya, yaitu dari Jundub bin Abdullah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, ada orang yang berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak mengampuni fulan, ya, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Jadi gambarannya kita sedang maksiat nih, ya, kita sedang bermaksiat kepada Allah. Kemudian ada orang yang rajin ibadah tiba-tiba mengatakan kepadaku, demi Allah, Allah tidak mengampunimu, ya. Karena apa? Karena engkau suka bermaksiat misalkan. Baik, bagaimana hukumnya seperti ini? Faqala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan, siapa ini orang yang berani bersumpah dengan namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan? Siapa yang berani mengucapkan ini, ya? Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalaka, sesungguhnya aku telah mengampuni baginya dan aku menghapus amalmu. Jadi orang yang disumpahi tadi justru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang menyumpahi tadi dihapus pahala amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa annal qail rajulun abid, bahwasanya yang bersumpah itu adalah seorang ahli ibadah. Yang bersumpah tadi, ya, adalah seseorang yang ahli ibadah. Qala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah memberikan komentar atas hadis tadi, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Orang ahli ibadah ini sungguh dia telah mengatakan suatu kalimat yang pendek yang menyebabkan dia celaka dunia dan akhiratnya, ya. Ini jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan kita itu bisa
mendatangkan keselamatan bagi kita, tetapi juga bisa mendatangkan kecelakaan. Oleh karenanya kita berusaha memperhatikan gerak lisan kita itu, apakah mengatakan kebenaran dan kebaikan ataukah mengatakan kedustaan atau juga kebatilan yang bisa mencelakakan kita dunia maupun di akhirat. Taib. Bersumpah atas nama Allah ada 3 macam. Bersumpah atas nama Allah ada 3 macam. Yang pertama, bersumpah dengan nama Allah pada hal yang berkaitan dengan hukum-hukum yang jelas, ya. Jadi bersumpah dengan nama Allah dan sumpahnya itu untuk menguatkan hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kita mengetahui bahwasanya penduduk surga itu adalah orang muslim, ya. Lalu kita mengatakan demi Allah tidak bisa masuk surga kecuali orang muslim, ya. Kita bilang apa? Demi Allah. Atau kita katakan, ya, kita mengetahui bahwasanya penghuni neraka yang kekal itu adalah orang kafir dan musyrikin. Maka kita katakan apa? Demi Allah, orang kafir dan musyrik tidak akan keluar dari neraka. Mereka selama-lamanya di dalamnya. Baik. Maka sumpah seperti ini yang sesuai dengan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya adalah diperbolehkan, ya. Karena fungsi dari sumpah itu adalah penguat, ya, sebagai penguat saja. Taib. Adapun yang kedua, yaitu bersumpah dengan nama Allah yang dilandasi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang didasari dengan harapan. Jadi seorang bersumpah dan dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa bersumpah tapi mengharap? Ini contohnya nanti. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang kalau dia bersumpah atas nama Allah demi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan apa yang dia inginkan, ya. Jadi seseorang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan apa? Sumpah demi Allah, ya, demi Allah. Maka di sini disebutkan bentuk husnudzon dan juga bentuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan terjadi suatu kebaikan yang dia inginkan. Yaitu contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang bernama Rubai' bintun Nadhr, ya. Nama Rubai' ini ada beberapa orang, ya. Ada Rubai' binti Muawwidh, kalau di sini Rubai' binti An-Nadhr. Rubai' ini adalah bibi dari Anas bin Malik dari pihak ibunya, jadi kholahnya Anas bin Malik. Kala itu Rubai' ini nggak tahu bagaimana, mungkin berantem, ya, mematahkan gigi seorang perempuan, dipatahkan giginya, ya, mungkin dilempar dengan batu atau bagaimana, ya. Kemudian keluarga besar Rubai' berusaha meminta maaf kepada keluarga wanita yang giginya patah tadi, namun mereka enggan untuk memaafkan. Kalau tidak memberi maaf berarti apa? Berarti kemungkinan gigi Rubai' ini harus dipatahkan juga, gitu, ya. Sebagai apa? Kisos. Nah, ini hukum Islam seperti itu. Sebagai hukuman kisos, supaya orang tidak sembarangan. Kalau lehernya dipatahkan, sama juga lehernya yang dipatahkan, gitu. Ini gigi ini, ya. Masih gigi. Taib. Maka
Mereka tidak mau memaafkan. Ya, pokoknya giginya Rubai' harus sama dipatahkan juga. Kemudian keluarga Rubai' menawarkan yang lain, ya, yaitu membayar diat, denda kepada mereka. Dah berapa diatnya, ya? Misalkan satu gigi yang patah itu 5 ekor unta, ya sudah bayar 5 ekor unta. Satu unta berapa misalkan? Nah, satu unta misalkan 30 juta misalkan. 30 juta dikali berapa? 5. Berarti 150 juta dibayarkan. Cuma gigi satu, ya. Tapi kalau misalkan 3 ekor ya berarti 90 juta. Patah satu gigi bayar 90 juta. Masya Allah. Taib. Mereka juga menolak, yang nggak mau, ya. Tidak mau, pokoknya kisos. Taib. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, keluarga si perempuan yang giginya patah ini menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dilangsungkan kisos. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya, ya. Jadi beliau pemerintah, ya kan? Pemerintah. Jadi nggak bisa seseorang yang terkena suatu intimidasi kemudian dia membalas secara langsung, tidak boleh, ya. Tapi membalas secara resmi dilakukan oleh pemerintah dan disaksikan oleh masyarakat. Tidak boleh main hakim sendiri, ya. Jadi keluarga wanita yang giginya patah ini melapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu menjadi seorang pemimpin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melangsungkannya. Kemudian saudara dari Rubai' ini yang bernama Anas bin Nadhr berkata, "Ya Rasulullah, atuksaru thaniyatur Rubai'?" Wahai Rasulullah, apakah nanti giginya Rubai' ini akan dipatahkan? La walladzi ba'atsaka bil haqq la tuktsaru thaniyatuha, ya. Jadi Anas bin Nadhr ini bersumpah, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan benar. Berarti bersumpah dengan nama siapa? Allah. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, la tuksaru thaniyatuha, ya. Giginya Rubai' ini tidak akan dipatahkan, ya. Gigi Rubai' tidak akan dipatahkan. Jadi dia bersumpah isinya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada Allah bahwasanya Allah tidak akan mematahkan gigi Rubai'. Nah, kemudian apa? Karena Anas ini berusaha menghalangi, ya, berusaha menghalangi dengan ucapannya proses kisos, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Anas bin Nadhr, "Ya Anas, kitabullahil qisas." Wahai Anas, ya, kisos adalah hukuman Allah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan, ya. Taib. Jadi kalau keluarga korban biasanya minta keadilan, ya kan? Tapi keluarga yang melakukan tentu tidak ingin dihukum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa yang lebih sakit dan mana yang lebih bermanfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman kisos itu yang terbaik, ya. Ya, misalkan ada orang itu dulu ada kasus pembunuhan, anaknya dibunuh, maka keluarga semuanya datang ke pengadilan, ya. Ketika diwawancarai, apa harapan Anda dengan fulan yang telah membunuh Anda? Ya, saya pengennya dia juga mati, gitu kan? Dia juga mati karena arwah anak yang tidak bisa dikembalikan hidup kembali, tidak bisa. Ya, maka sesuatu yang paling memuaskan keluarga korban pembunuhan ini apa? Si yang bunuh dibunuh juga, gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kisos, ya, yaitu balas setimpal seperti apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan kejahatan. Taib. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Anas bin Nadhr, kemudian tiba-tiba, ya, keluarga wanita yang giginya patah tadi memaafkan dan merelakan. Jadi tidak jadi dikisos,
dan tidak perlu membayar apapun, sudah dimaafkan, ya, dimaafkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Sungguh ada di antara hamba Allah, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, maka Allah akan kabulkan sumpahnya. Jadi Anas bin Nadhr ini wali, ya kan? Wali, doanya, mintanya, permohonannya kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumpahnya ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka jenis sumpah seperti ini boleh, ya, tetapi dengan syarat apa? Di atas kebenaran, ya, di atas kebenaran. Kalau di atas kebatilan, maka tidak diperbolehkan. Misalkan demi Allah mati dia, misalkan, ya, demi Allah mati dia, ini tidak diperbolehkan. Jadi Anas bin Nadhr, ya, disebut oleh para ulama sebagai waliullah yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersumpah didasari dengan husnudzon, yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mengabulkan, ya, harapan tersebut. Ini juga seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, rubba asy'ath aghbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Betapa banyak orang yang penampilannya berantakan, kusut rambutnya, ya, usang bajunya, dan dia tertolak dari pintu ke pintu, tidak diterima oleh masyarakat. Tetapi ketika dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka Allah akan tunaikan sumpahnya, ya. Jadi banyak di antara hamba-hamba Allah yang kalau kita lihat itu mungkin kita melihat dengan sebelah mata, tidak menghargainya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghargainya. Ya, kita sering pandangannya adalah pandangan dunia. Yang kita lihat adalah orang yang misalkan klimis, kemudian bajunya yang rapi dan aksesorisnya yang mewah, misalkan yang berharga, yang ada nilainya, ya, itu yang sering kita lihat. Adapun orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang masya Allah berkeringat misalkan, ya, rambutnya kurang rapi, bajunya juga mungkin agak sedikit kucel, kita melihatnya dengan apa? Pandangan tidak suka. Taib. Padahal mungkin dia ini adalah waliullah, wali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian jenis yang ketiga, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersumpah dengan kandungan apa? Menghukumi sesuatu yang pada asalnya sesuatu itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan pesimisnya dia dan juga ujub atas kebaikannya dan merendahkan orang lain, ya. Jadi seseorang ketika mendoakan keburukan disertai dengan sumpah, itu atas dasar apa? Atas dasar pesimisnya dia, ya. Dia tidak memiliki harapan yang baik kepada orang lain. Kemudian juga ujubnya dengan kebaikan yang dia miliki. Kemudian yang ketiga apa? Dia merendahkan orang lain, menganggap orang lain ini hina di bawah dia derajatnya. Taib. Inilah yang disebut di dalam hadis yang telah kita baca tadi, ya. Ada orang yang bersumpah, ya, menggunakan nama Allah untuk menentukan si fulan ini adalah penghuni neraka, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih jelas yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, bahwasanya dahulu ada dua orang dari Bani Israel, yang dua orang ini orang yang apa, ya, bersaudara, ya, muta'akhaini, orang yang saling bersaudara. Yang satunya
orang yang suka melakukan dosa. Ya, satunya orang yang melakukan dosa. Satunya lagi adalah orang yang mujtahid fil ibadah, rajin beribadah. Satunya pelaku dosa, satunya rajin beribadah. Ya, kalau kita yang mana nih kira-kira Pak? Rajin beribadah atau yang melakukan dosa? Hah? Dua-duanya. Taib, anggap saja dua-duanya. Kalau dua-duanya bagaimana? Kalau dua-duanya kita rajin beribadah dengan harapan ibadah kita diterima oleh Allah, kita melakukan dosa ya dengan menambah rasa takut ya kalau dosa kita menjadikan kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita terus bertaubat kepada Allah ya, terus bertaubat dan mengharap ibadah kita diterima. Taib. Yang satu tadi melakukan dosa, yang satunya lagi rajin beribadah. Anggaplah kita adalah orang yang rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa dan lain sebagainya. Kemudian pandangan kita kepada orang yang melakukan dosa itu bagaimana? Nah, di sini kita lihat. Fakana la yazalul mujtahid yaral akhar ala dzambi. Orang yang rajin beribadah ini ketika melihat orang lain yang melakukan dosa, ini kok selalu melakukan pelanggaran ya. Ya, sering sekali ketika dilihat melakukan apa? Pelanggaran, melakukan perbuatan dosa. Fayaqul, maka dia pun mengatakan aksir, berhentilah kamu dari perbuatan dosa. Ya. Maka pada suatu ketika si fulan ini mendapatkan saudaranya tadi melakukan dosa. Jadi berkali-kali diingatkan tapi tidak berhenti. Tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai kemudian ketika diingatkan aksir, sudah cukup kamu melakukan dosa, jangan melakukan dosa lagi. Dia pun menjawab dengan jawaban yang tidak pantas ya. Khallini wa rabbi, tinggalkan aku dan juga Tuhanku. Ini urusanku dengan Allah, bukan urusanmu. Ya. Abu Itha alayya raqiban, apakah kamu itu diutus sebagai pengawas untuk aku seperti malaikat yang mencatat? Jadi ini kalimat yang menyakitkan tentu ya. Kita sudah mengingatin orang ya, supaya dia berubah dan itu atas dasar rasa kasihan kita kepadanya, tapi malah jawabannya seperti ini, biarkan aku kepada dengan Allah, itu urusanku dengan Allah ya, kamu bukan pengawasku gitu ya. Ini menyakitkan tentu, dan ini ucapan yang buruk, ucapan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ucapan ahli ibadah ini ternyata lebih besar. Apa katanya? Dia mengatakan apa? Wallahi la yaghfirullahu laka, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Padahal kalau orang masih hidup ya, kalau orang masih hidup itu masih punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebesar apapun dosanya. Dan adapun ahli ibadah, selama dia masih hidup maka ada kesempatan mendapatkan fitnah ujian yang menghancurkan keistiqomahannya, menghancurkan ibadahnya, menghancurkan ilmunya ya. Taib. Akhirnya apa? Atau dalam lafaz lain ini, la yudkhilukallahul jannah ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memasukkan kamu ke surga. Ucapan seperti ini, seperti yang tadi kita sampaikan, ini adalah ucapan orang yang pesimis ya. Maka kita nih bapak-bapak dan juga ibu-ibu, ketika menghadapi keluarga atau mungkin anak ya, kita punya anak nakal, disuruh sholat susah, masya Allah, disuruh ngaji susah, disuruh apa lagi, disuruh membantu orang tua susah. Maka kita nggak boleh pesimis, tetap optimis, tahan diri ya, karena kehidupan itu panjang, kita tidak tahu apa yang terjadi pada anak kita di kemudian hari. Alangkah baiknya kalau yang kita lakukan adalah apa? Mendoakan anak tersebut semoga diberi hidayah oleh Allah, daripada dipastikan seperti ini ya, demi Allah kamu akan sengsara misalkan ya, demi Allah kamu tidak akan bahagia, demi Allah kamu akan hidup miskin selamanya dan seterusnya. Ini kalimat yang tidak patut. Taib. Jadi orang ini mengatakan apa? Demi Allah
Allah tidak mengampuni dosamu, Allah tidak akan memasukkan kamu ke surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan keduanya dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua orang tersebut di hadapan Allah. Lalu Allah berkata kepada orang yang rajin ibadah, kunta bi aliman, apakah kamu itu tahu aku bahwasanya aku tidak akan mengampuni fulan? Tahu kamu? Au kunta ala ma fi yadi qadir, ataukah kamu itu mampu seperti apa yang aku miliki dari kemampuan, ya, mampu mengampuni, mampu tidak mengampuni, mampu memasukkan surga, mampu masukkan neraka, ya, seperti orang zaman sekarang yang bilang apa? Aku bisa memasukkan orang ke surga, aku bisa menghalangi seorang dari neraka, ya. Jadi apa? Penjaga neraka gitu ya, atau punya kunci surga. Ini kalimat yang bahaya ya. Taib. Jadi seakan-akan orang seperti ini memiliki kemampuan Allah yang bisa menyelamatkan, yang bisa memasukkan ke surga sembarangan, yang bisa menghukum ke dalam neraka sembarangan, terserah dia, ya. Ini bahaya sekali. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegur orang yang sok-sokan bersumpah tadi dengan mengatakan, apakah engkau mengetahui aku, ya, bahwasanya aku tidak mengampuni fulan, bahwasanya aku tidak akan masukkan fulan ke surga? Ataukah kamu memiliki suatu kemampuan yang aku miliki, ya, memasukkan seorang ke surga atau menghalangi seseorang dari surga? Taib. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang yang melakukan dosa apa? Idhab fadkhulil jannah. Dah, kamu masuk surga. Pergilah, kamu masuk surga. Bi rahmati, dengan rahmatku. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di hadapan orang yang tadi, ya, yang merasa ujub dengan ibadahnya, yang putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan bahwasanya rahmat Allah itu luas, ya. Rahmat Allah luas. Jadi kita tidak boleh membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang masuk surga itu dengan rahmat Allah, tidak hanya dengan amalnya. Jadi dosa yang dia lakukan ini, ya, dosa yang dia lakukan tidak mesti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ana tidak ingin mengatakan dosa yang dia lakukan menyebabkan dia masuk surga, tidak, ya. Karena bukan sebab dia masuk surga dosanya, bukan. Tapi apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu dosa sebab masuk neraka. Hanya saja rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih dominan mendahului dosa-dosa yang dia lakukan. Dan juga hadis ini apa tadi? Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semua bahwasanya rahmat Allah sangat luas, maka kita tidak boleh putus asa kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Taib. Wa qala lil akhar, dan Allah berkata kepada orang yang rajin beribadah tadi, idhabu bihi ila nar, bawa dia ke neraka, ya, bawa dia ke neraka. Jadi ibadah yang disertai dengan ujub atau juga keputusasaan, ya, tidak adab kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak berguna, ya. Jadi dia rajin ibadah tapi tidak bisa menjaga lisannya, akhirnya ibadahnya ini tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Taib. Maka dalam hadis ini mengajarkan kepada kita di dalam menilai seseorang. Kita melihat si fulan rajin ibadah. Kemudian satunya lagi kita melihat orang yang lagi mengerjakan dosa, ya, rajin melakukan apa? Perbuatan dosa. Pertanyaannya, bolehkah kita menegur atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang yang melakukan dosa? Boleh, tentu ini perintah, bahkan bisa wajib, ya kan? Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang yang melakukan perbuatan mungkar. Taib. Bolehkah kita memastikan bahwasanya rajin ibadah ini pasti masuk surga?
dan yang melakukan dosa ini ya masuk neraka, tentu ini yang tidak diperbolehkan ya. Jadi kalau menegur maka itu adalah perbuatan syar'i. Adapun memastikan dia diampuni oleh Allah atau tidak, maka ini yang tidak diperbolehkan. Dan juga kita mungkin menilai diri kita rajin ibadah ketika melihat orang lain yang ibadahnya kurang, maka jangan merasa diri kita lebih tinggi daripada orang tersebut ya. Kenapa? Karena bisa jadi dia memiliki suatu kebaikan yang besar yang tidak kita ketahui. Meskipun kita harus melihat maksiat yang dilakukan adalah suatu kesalahan ya, tetapi secara global kita tidak boleh menilai orang ini lebih rendah daripada aku, tidak. Kenapa? Karena bisa jadi dia memiliki suatu amalan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha dan mengampuninya. Adapun kita, mungkin kita punya suatu amalan atau ucapan yang menyebabkan Allah murka kepada kita, gitu ya. Jadi jangan dilihat seberapa banyak amal ibadah kita, jangan, ya. Tapi lihatlah sekecil apapun dosa itu yang kita lakukan, itu sudah cukup menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melemparkan kita ke dalam neraka. Taib. Jadi atas dasar alasan ini, bagaimanapun ibadah kita tidak boleh tidak boleh ujub dengan ibadah ya. Haram. Taib. Dan ada sebagian orang dia merasa sebagai ahli ilmu, ahli ibadah ya, ahli ilmu dan ahli ibadah, banyak ilmunya dan juga banyak ibadahnya dengan sholat dan juga puasa, merasa dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amalnya. Adapun orang lain yang kurang ilmunya, kurang ibadahnya, merasa dosanya itu tidak ada penghapus dosanya ya, dosanya tidak ada penghapus apa? Penghapus dosanya. Karena apa? Sedikit ibadahnya. Nah ini juga apa? Ini juga tidak diperbolehkan. Misalkan anak ya, anak merasa ilmunya lebih banyak daripada antum misalkan ya, tentu tidak seperti itu. Dan juga ibadahnya merasa lebih banyak daripada antum. Kemudian anak mengatakan anak yakin ya, anak bahwasanya dosa-dosa anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang anda lakukan, gitu ya. Jadi dia memastikan dirinya ibadahnya diampuni. Tapi antum dosa antum itu diampuni oleh apa? Ilmunya sedikit, ibadahnya sedikit, ya. Nah, maka ini adalah salah satu bentuk kalimat yang menunjukkan apa? Ujub dengan ilmu dan ibadahnya, menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya ya. Ini adalah sesuatu yang haram, tidak boleh. Taib. Jadi orang yang melakukan dosa tadi diperintahkan untuk masuk surga, adapun orang yang rajin ibadah dimasukkan ke neraka dikarenakan sifat ujub dan putus asa yang dia ucapkan kepada saudaranya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya mengakhiri kisah itu dengan mengatakan walladzi nafsi biyadihi la takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratahu. Demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh orang itu berbicara dengan suatu kalimat yang menyebabkan dia celaka, hancur dunia dan akhiratnya. Taib. Demikian juga jamaah, ketika kita melihat orang yang misalkan nih, menurut kita dia itu ahli bid'ah, melakukan amalan-amalan yang tidak sunnah, ya, itu juga tidak boleh kita merasa bahwasanya diri kita lebih baik daripada orang tersebut, ya. Tapi bandingkan satu amalan dengan amalan, ya. Jangan bandingkan orang per orang, apa namanya Pak?
head to head gitu ya. Jangan dibandingkan antum dengan orang lain lalu antum menganggap antum lebih baik, jangan. Tapi kalau membandingkan amalan ini dengan amalan itu, lebih baik amalan ini, itu boleh ya, karena kita membandingkan amal. Adapun kalau amal dinisbatkan kepada seorang, bisa diterima oleh Allah, bisa juga tidak diterima. Taib. Perhatikan bagaimana sumpah dari ahli ibadah yang didasari logikanya yang pendek, atau rasa ujubnya akan amal solehnya, atau juga sikapnya dalam merendahkan orang lain. Atas dasar itu semua, dengan lancangnya dia merasa berhak untuk mengecualikan saudaranya dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, padahal rahmat Allah begitu luas. Taib. Jadi ini pembagian tentang sumpah tadi ya. Ada yang halal, ada yang haram. Yang boleh tadi yaitu bersumpah dengan nama Allah yang dilandasi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang masa depan. Dan juga yang diperbolehkan adalah bersumpah dengan nama Allah pada hal yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah yang jelas ya. Artinya ucapan yang sesuai dengan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita semua. Taib. Adapun yang haram, yang tidak boleh adalah bersumpah untuk menghukumi sesuatu yang dia tidak mengetahuinya, atau didasari dengan pesimis dan sifat ujub ya. Ini tidak diperbolehkan. Jadi dasari dengan apa? Ujub atau pesimis atau melangkahi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kurang lebih 3 itu ya. Apa tadi? Ujub dan juga pesimis dan melangkahi melangkahi ilmu Allah, padahal dia tidak mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melakukan apa kepada orang tersebut. Taib. Ini pembahasan berkaitan dengan sumpah ya. Insyaallah bisa kita fahami dengan baik. Ada pertanyaan sebelumnya sebelum kita lanjutkan bab berikutnya tentang ini? Ya. Taib. Itu mengkritik ya namanya ya. Jadi ada orang mengatakan ngaku cucu Nabi tapi bacaannya apa? Bacaannya jelek ya. Ini kritikan ya. Ini mengkritik. Taib. Jadi berkaitan dengan orang-orang yang mengaku cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa mengingkarinya atau juga sulit untuk menisbatkannya ya. Yang pasti kita tidak memiliki ritual khusus kepada mereka. Kalau mereka adalah ahli ilmu, kita ambil ilmunya ya. Adapun keberkahan secara jasad, maka itu keberkahan milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata. Adapun cucunya maka tidak ada ya. Ataupun ahlul bait yang lainnya juga tidak ada. Ahlul bait kan bukan semuanya cucu Nabi ya kan? Bisa alu Ja'far siapa anaknya Abu Thalib ya, juga termasuk ahlul bait. Ali bin Abi Thalib juga termasuk ahlul bait. Taib. Apakah ucapan tersebut ya, ucapan yang termasuk seperti ini itu ucapan teguran tetapi didasari dengan bukan nasihat ya. Bukan nasihat.
Tetapi apa? Iya, mencela itu tidak boleh dengan kalimat seperti itu ya. Jadi masa cucu Nabi kok nggak bisa baca dengan baik gitu ya. Nah, ini bukan nasihat ya, tetapi apa? Menghina. Ini tidak boleh. Kita tidak boleh mengucapkan seperti itu. Kecuali kalau dia orang yang bersangkutan ini mengungkapkan di depan umum, kemudian melakukan sesuatu kesalahan dan mengajak orang lain yang melakukan kesalahan, ya, mengajak orang lain untuk melakukan apa? Kebatilan, ya. Maka kita berusaha meluruskan dengan baik, ya. Kita menyebutkan kesalahan-kesalahannya untuk memberikan peringatan kepada orang lain, ya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi bukan untuk apa? Merendahkan, ya, bukan untuk merendahkan. Ada lagi, Pak? Baik, kita lanjutkan. Mungkin nanti muncul ide pertanyaan, ya. Bab 64. Ini tinggal sedikit sekali nih. Baik. Bab 64 yang berjudul La yustashfa'u billahi ala khalqihi. Tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai syafaat atau perantara kepada makhluknya. Apa maksudnya ini? Nanti kita sebutkan maksudnya, ya. Tidak menjadikan Allah sebagai syafaat atau sebagai perantara kepada makhluknya. Kalimat kepada itu menunjukkan tujuan yang lebih tinggi daripada perantara, ya. Tujuan yang paling ujung itu kalimat apa? Kepada. Adapun perantara, maka ini hanya sekedar wasilah saja, ya. Lebih mulia mana antara tujuan dengan perantara? Tujuan, ya kan? Lebih mulia tujuan. Oleh karena itu tidak boleh di sini menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara untuk suatu tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Jubair bin Mut'im bahwasanya ada seorang badui datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, sungguh letihan sudah tak tertahan, kelaparan sudah merajalela, harta benda sudah semakin menipis, ya. Mintalah siraman hujan untuk kami kepada Rabb-Mu." Jadi pertama kalimatnya tidak masalah, ya kan? Tidak masalah. Jadi dia ini mengadu kondisinya. Kondisinya bagaimana? Capek, mereka sudah berusaha untuk mendapatkan bahan pangan, ya, dan juga capek menahan lapar. Taib. Serta harta mereka sudah habis. Hewan-hewan mati, tumbuhan juga mati, tidak ada yang bisa dimakan. Maka mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta hujan kepada Allah. Berarti apa? Mereka bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu yang masih hidup, ya, yang masih apa? Hidup, ya. Minta kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, mintalah doa kepada, berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Taib. Kemudian yang menjadi permasalahan ucapan berikutnya, yaitu sungguh kami menjadikan Allah sebagai perantara kepadamu. Ini, sungguh kami menjadikan Allah sebagai apa? Perantara kepadamu. Jadi tujuan yang paling tinggi adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Adapun Rasulullah sebagai perantara saja, wasilah. Nah, ini yang Nabi SAW tidak setuju. Dan kami menjadikanmu sebagai perantara kepada Allah. Nah, Allah tujuannya dan Nabi Muhammad sebagai apa? Perantaranya. Ini yang betul, ya. Jadi maksud dia apa? Ketika dia minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa, dia menjadikan Allah sebagai perantaranya, gitu ya.
Dan ketika dia membutuhkan hujan kepada Allah, maka dia menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Perantaranya. Jadi ada dua di situ yang dia lakukan. Taib. Ketika Nabi SAW mendengarkan ucapan orang Badui ini, beliau pun terkejut. Lalu bertasbih, Subhanallah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya. Jadi biasa Nabi Muhammad SAW ketika melihat atau mendengar sesuatu yang mungkar dari para sahabat radhiyallahu anhum, beliau bertasbih atau bertakbir. Ya. Artinya apa? Bertasbih Subhanallah, Maha Suci Allah dari apa yang kamu sifatkan itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk dijadikan sebagai sarana di dalam memohon kepada seseorang, gitu ya. Taib. Atau bertakbir Allahu Akbar, yang artinya apa? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, tidak patut untuk kamu jadikan perbuatanmu yang kecil itu atau ucapanmu yang kecil itu, ya. Seperti ada sahabat yang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dibikinkan Dzatu Anwat, ya, pohon yang buat gantungan senjata dan dicari keberkahannya oleh sahabat, ya. Baru minta kepada Nabi. Maka Nabi mengingkarinya dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Taib. Beliau terus bertasbih hingga kemarahan beliau tampak pada mimik wajah para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi Nabi SAW menunjukkan kemarahannya dengan bertasbih sampai para sahabat radhiyallahu anhum merasa takut mereka. Ya. Lalu beliau bersabda apa? Waihak, atadri mallah, ya, kamu tahu siapa Allah itu? Inna sya'nallahi a'zamu min dzalika. Sesungguhnya kedudukan Allah Subhanahu wa taala lebih besar, jauh lebih besar daripada apa yang kamu ucapkan tadi. Innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin. Sesungguhnya tidak boleh menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara kepada siapapun dari makhluknya, ya. Tidak boleh menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara kepada siapapun dari makhluknya. Adapun meminta kepada seseorang dengan menyebut nama Allah, artinya mengingatkan orang tersebut, ini diperbolehkan, tapi untuk perkara-perkara yang memang apa? Besar, ya, perkara yang besar. Taib. Disebutkan pada hadis di atas tentang perkataan seorang Arab Badui yang berkaitan dengan syafaat, ya. Kita ringkas saja karena di sini ada pengulangan beberapa kali. Taib. Yaitu ucapan dia, fa inna nastashfi'u billah. Sungguh kami menjadikan Allah sebagai pemberi syafaat, ya, bagi kami kepadamu wahai Rasulullah. Inna nastashfi'u billahi alaika wa bika 'ala Allah. Ada dua, ya. Yang diperbolehkan adalah yang kedua, minta syafaat kepada Nabi Muhammad, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat kepada Allah. Tapi ini yang boleh. Adapun yang dilarang adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak diperbolehkan. Tapi insya Allah kita tidak pernah mengucapkannya, ya. Tidak pernah kita mengucapkan ya Allah kami minta syafaat kepadamu, kita menjadikanmu sebagai syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini tidak pernah kita ucapkan. Taib. Untuk lebih jelasnya kita perlu mengetahui unsur syafaat. Disebutkan unsur syafaat itu ada 4, ya. Unsur syafaat ada 4.
Yang pertama adalah al-masyfu'u indahu, yaitu tujuan syafaat yang memiliki kuasa, ya. Tujuan syafaat yaitu yang memiliki apa? Yang memiliki kuasa, yang memiliki keputusan. Taib, itu yang pertama. Ini yang paling tinggi derajatnya. Yang kedua adalah asy-syafi', yaitu orang yang memberi syafaat, artinya yang mengupayakan, ya, orang yang apa? Mengupayakan, yang membantu. Yang ketiga al-masyfu'u lahu, yaitu orang yang mencari bantuan, yang diberi apa? Syafaat, yang mencari apa? Bantuan tadi. Dan yang keempat al-masyfu'u fihi, yaitu perkara yang diminta apa? Ya, tujuan dia meminta syafaat itu apa tujuannya? Minta pekerjaan kah, minta rizki kah, atau minta apa? Itu al-masyfu'u fihi. Taib. Jadi di situ ada 4 unsur dalam syafaat ini. Apa yang pertama tadi? Ya, tujuan atau yang memegang kuasa, ya, yang punya kuasa, yang punya keputusan. Yang kedua yaitu yang asy-syafi'. Apa syafi' tadi? Yang memberi syafaat atau yang menolong, ya, yang menolong, yang menjadi perantara. Al-masyfu'u lahu, yaitu orang yang ditolong, orang yang minta syafaat, minta pertolongan. Adapun yang keempat al-masyfu'u fihi, yaitu apa yang dia minta, perkara yang dia butuhkan itu apa? Entah meminta menolak bahaya atau meminta mendapatkan manfaat. Taib. Adapun dalam ucapan orang Arab Badui yang kedua yang benar tadi, dia menjadikan yang tertinggi, yaitu yang pertama al-masyfu'u indahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini benar. Menjadikan Allah sebagai itu tujuan. Dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat, sebagai wasilah, perantara. Dan dirinya sebagai orang yang menerima manfaat, yang menerima syafaat al-masyfu'u lahu, ya. Jadi yang paling rendah adalah al-masyfu'u lahu, orang yang diberi syafaat, dan atasnya lagi yaitu orang yang memberi syafaat, dan yang paling tinggi adalah orang yang punya kendali, yang punya kuasa, yang memutuskan mau memberi atau tidak. Maka ini yang berhak adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita balik, nah kalau kita tuker misalkan, kita balik, yaitu yang memegang kendali adalah Nabi Muhammad. Kemudian yang memberi syafaat, yang menjadi perantara adalah Allah. Ya. Kemudian yang diberi syafaat kita misalkan. Pantas enggak kira-kira menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara untuk suatu tujuan yang kita inginkan? Maka tidak pantas. Kenapa? Karena menurunkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu kita seperti itu minta syafaat kepada Allah. Langsung saja berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang memberi apa? Yang memberi keputusan semuanya, ya. Tapi insyaallah bisa difahami, ya. Dan syafaat ini jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ya, gampangnya syafaat itu kita artikan sebagai pertolongan, menolong untuk orang lain. Ada syafaat dunia, ada syafaat akhirat. Syafaat di dunia, ya, ini diperbolehkan, bahkan diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghasilkan pahala. Seperti ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isfa'u tu'jaru, berilah syafaat kamu akan diberi pahala. Gimana cara memberi syafaat? Yaitu seseorang datang kepada antum, dia membutuhkan makan, tapi antum nggak punya apa-apa, misalkan, ya. Kemudian antum menunjukkan, aku tahu orang yang bisa menolongmu,
itu coba kamu datang ke fulan itu, aku anterin atau tidak dianterin ya, kamu datang ke fulan ya, dia bisa menolongmu. Maka dengan petunjuknya dia, cuma ditunjukin ya, kamu coba datang ke orang itu, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kemudian dia pun apa? Dapat makan ya, misalkan makan ya. Kita yang tadi menunjukkan, meskipun tidak bisa membantu, kita disebut sebagai orang yang memberi apa? Syafaat. Dalam urusan dunia kita dapat pahala. Atau misalkan ada orang pengen ikut perang, tapi dia tidak memiliki kendaraan dan juga senjata dan perbekalan. Dia datang ke kita, ya, aku pengen perang. Waduh, aku nggak punya, aku cuman punya satu nih, ya, kendaraan satu, senjata satu, kemudian juga bekal seadanya, gitu. Tapi aku anterin kamu kepada orang yang bisa memberikan kamu bekal. Dianterin, kemudian dikasih tahu si fulan ini temanku misalkan ya. Akhirnya dia pun mendapatkan apa? Perbekalan perang. Maka dia dapat pahala. Atau dalam pekerjaan misalkan. Antum bekerja di suatu tempat. Kemudian antum punya teman yang dia sangat butuh pekerjaan dan dia mumpuni dalam pekerjaan yang akan antum tawarkan. Ya. Kalau nggak mumpuni, jangan ya, karena ini amanah. Kalau dia mumpuni, mampu, punya basic di bidang itu, ya, maka silahkan. Jadi antum bawa teman antum nih, yang minta pekerjaan, ya kan? Antum nggak punya, tapi yang punya pekerjaan siapa? Bos antum. Antum bawa teman, ya. Kemudian bilang ke bos, Pak Afwan, ya, ini ada fulan teman ana. Dia kerjanya rajin, amanah, dia punya kemampuan di bidang ini dan itu, dan sekarang dia butuh kerja. Kalau ada pekerjaan, boleh ya buat teman anak ini, gitu ya. Akhirnya si bos ini apa? Menerima. Ya sudah, dia nanti bulan depan tanggal 1 mulai masuk kerja di bagian ini. Nah, itu apa namanya? Kita memberikan syafaat kepada si fulan supaya bisa bekerja di suatu tempat. Dapat pahala enggak? Dapat ya, dapat pahala. Jadi meskipun kita tidak bisa memberikan secara langsung, hanya memberikan syafaat ya, perantara untuk mendapatkan kebaikan, hanya menunjukkan atau bahkan mengantarkan, itu kita dapat apa? Dapat pahala. Taib. Isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat, kalian akan diberi pahala. Ini dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat juga sama ya. Dalam urusan akhirat kita diperintahkan untuk memberi syafaat meskipun orang tidak minta. Meskipun orang tidak minta. Baik. Apa contohnya? Kita diperintahkan oleh Nabi SAW mensolati orang yang meninggal dunia. Kita diperintahkan untuk mendoakan saudara kita sesama kaum muslimin. Ya, kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia lalu disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melainkan ya syafaat mereka ini, syafaat mereka ya, Nabi SAW menyebut doa kita dalam salat itu apa? Syafaat. Melainkan syafaat mereka itu akan diterima, atau Allah akan menjadikan doa mereka itu sebagai syafaat untuk si mayit ini. Masya Allah ya. Jadi doa kita dalam sholat itu adalah doa yang paling bagus untuk orang yang meninggal dunia dibandingkan doa di luar sholat ya. Ketika kita berdoa Rabbighfir Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya, ini disebut sebagai apa? Syafaat. Kita dapat pahala. Kata Nabi SAW, man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qirat. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolati, maka dia dapat 1 qirat. Wa man syahidaha ila an tudfana falahu qiratan. Kalau seseorang menyaksikan jenazah sampai dimakamkan, maka dia mendapatkan apa? Dua qirat ya, mendapatkan 2 qirat. Jadi ini jamaah ya, ini kita diperintahkan untuk memberikan syafaat dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Taib.
Seseorang bisa menolong orang lain dengan harta, tenaga, pikiran yang dia miliki. Dan terkadang seseorang bisa menolong orang lain dengan kedudukan, jabatan yang dia miliki. Tapi enggak boleh minta upah ya. Ini kebiasaan di negara kita. Dan disebutkan oleh Syekh Munajjid ya, pembahasan tentang apa? Meminta upah dari syafaat yang kita berikan kepada orang lain ya, dan kita punya jabatan gitu ya, kita punya jabatan, kemudian ada orang lain yang minta syafaat ya, lalu kita beri syafaat, kemudian kita minta upah. Ini tidak boleh, kita tidak boleh, karena kita sudah digaji dari apa, dari jabatan kita itu. Jadi jabatan yang kita miliki untuk membantu masyarakat, bukan untuk memeras masyarakat gitu. Nah, ini yang berat nih Pak nih di zaman sekarang ya. Taib. Jadi jabatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kita sudah digaji ya untuk membantu masyarakat, bukan untuk memeras masyarakat. Orang sudah punya jabatan, digaji. Tapi dengan jabatan ini dia mengerjakan A, mengerjakan B, mengerjakan B, ya, mengerjakan macam-macam, kemudian dia menerima hadiah atau meminta hadiah. Maka yang seperti ini nggak tahu nih, di hukum Indonesia kayaknya nggak boleh juga ya. Dipersulit dulu, baru kemudian kalau dikasih hadiah baru dipermudah ya. Sudah tanda tangan cuman berapa menit jadi, tapi besok gitu ya. Taib. Ini juga tidak amanah yang seperti ini ya, Allahul musta'an. Taib. Ya, ya ada aja orang yang tidak amanah itu mencari penghasilan yang haram itu. Penghasilannya apa? Haram kalau seperti itu ya. Nah, kalau seperti itu penghasilannya haram. Taib. Syafaat memiliki dua kondisi. Pertama adalah syafaat kepada perkara-perkara yang baik. Kedua adalah syafaat kepada perkara yang buruk. Jadi kalau kita memberikan syafaat kepada perkara yang baik, maka kita dapat pahala. Kalau syafaat kepada perkara yang buruk, maka kita dapat apa? Dapat dosanya. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahala dari syafaat tersebut. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflum minha. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, ya, mengarahkan seseorang kepada keburukan, maka dia juga mendapatkan apa? Dosanya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tadi kita sebutkan kisah tentang Rubai' binti Nadar. Itu siapa tadi? Anas bin Nadar bersumpah ya, dan ingin supaya Nabi SAW tidak mengkisos. Jadi ada perbedaan di sana, ada antara kisos dengan had. Kisos dengan apa Pak? Had. Itu beda. Apa? Kalau kisos itu atas pertimbangan keluarga orang yang terkena kejahatan. Adapun had itu hukuman seperti orang mencuri potong tangan, orang berzina dirajam, orang mabuk dicambuk ya. Orang berzina dan belum pernah menikah dicambuk. Itu namanya apa? Had. Adapun had ini tidak bisa digugurkan kalau sudah sampai kepada pemerintahan, ya. Tidak bisa digugurkan. Jadi seseorang misalkan melaporkan si fulan telah mencuri, ya, sudah sampai laporan tersebut kepada pemerintah, maka hukum Allah Subhanahu wa taala untuk pelaku pencurian adalah apa? Qisas atau had, ya, namanya hukum had, potong tangan, ya. Taib. Kalau seseorang memberi syafaat untuk menggugurkan hukum had ini termasuk syafaat yang tercela. Ya, termasuk syafaat yang
tercela. Tapi kalau seseorang berusaha ya memberi syafaat, dia ngomong ke keluarga orang yang terkena kezaliman supaya dia menggugurkan, jangan dihukum, ini boleh saja, tidak mengapa. Seperti di Anas bin Nadhr, ya, dia berusaha semaksimal mungkin, keluarganya berusaha semaksimal mungkin supaya keluarga korban ini apa? Menggugurkan hukuman. Bisa difahami apa nih? Jadi kisos itu kan apa? Ada yang terzolimi kemudian dihukum secara apa? Setimpal sama. Tapi kalau had ini tidak ada yang terzolimi, ya. Terzolimi mungkin secara materi tapi hukumannya berbeda. Hukumannya misalkan antum dicuri hartanya. Hukumannya apa? Apakah di hartanya dicuri? Kan tidak ya. Tapi hukumannya potong tangan. Taib. Kalau hukum kisos tadi boleh mencari syafaat langsung, ya, berbicara kepada siapa? Keluarga korban supaya dia menggugurkan hukuman, tidak dikisos. Adapun had, kita bicara sama pemerintah pun tidak boleh, ya, untuk menggugurkan hukum had. Ini temanku, jangan dipotong tangan, ini misalkan ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Taib. Seperti dalam kisah yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ada wanita Makhzumiyah, ya, dia itu mencuri. Lalu berita tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun memutuskan dah potong tangan. Akhirnya mereka ini bingung, ya, suku Makhzum ini bingung. Enggak boleh seorang wanita Makhzum, wanita terhormat, kemudian ada yang tangannya enggak ada karena mencuri. Ini aib bagi mereka. Akhirnya apa? Mereka berusaha gimana caranya supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggugurkan hukuman tersebut. Padahal ini hukum dari siapa? Allah, dan Nabi Muhammad SAW punya tugas untuk menjalankannya. Maka mereka berusaha, coba kamu bilang ke Usamah supaya Usamah menyampaikan kepada Nabi SAW. Betul. Akhirnya Usamah bin Zaid datang kepada Nabi SAW untuk mempertimbangkan lagi menggugurkan hukuman untuk wanita ini. Maka Nabi SAW marah. Beliau naik mimbar dan mengatakan, ya, kepada Usamah, pertama mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah engkau memberi syafaat untuk menggugurkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, beliau pun naik mimbar dan berkhutbah di hadapan manusia. Sesungguhnya yang menyebabkan binasanya Bani Israel sebelum kalian, yaitu kalau yang mencuri, yang melakukan kejahatan adalah orang-orang yang lemah, mereka adil, tegakkan itu hukum hadnya. Tapi kalau yang melakukan kejahatan itu adalah orang-orang yang mulia, menurut mereka, mereka tidak tegakkan hukum tersebut, ya. Jadi namanya tidak adil ini. Taib. Adapun kalau kisos tadi, ini maafkan, ya, dimaafkan oleh keluarga korban, ya sudah selesai, gitu ya. Taib. Itu tadi perbedaan antara kisos dan juga had, ya. Jadi syafaat yang diperbolehkan, syafaat dalam kisos atau had? Kisos, ya, kisos. Adapun dalam had untuk digugurkan maka tidak diperbolehkan. Ini kemudian ada terulang sedikit ini. Jadi ya, hal seperti itu artinya apa? Menggugurkan, ya. Iya. Taib.
Kalau memang itu melanggar hukum aturan pemerintah, ya, maka ini bukan kisos artinya. Ya. Kalau kisos itu ada korbannya. Misalkan orang nabrak dengan sengaja atau tidak sengaja, tabrak dia. Jalan kaki di pinggir di trotoar, tiba-tiba mobilnya ini apa? Neruduk dia. Melampaui apa? Trotoar tersebut. Maka yang salah siapa ini? Salahnya mobil, ya kan? Ini orang sudah jalan di trotoar, kok diseruduk. Nah, yang seperti ini maka tidak ada kisos, enggak, karena dia tidak sengaja. Kecuali kalau dia sengaja, ya. Kalau dia sengaja nabrak, baru ada kisos. Ya, apa? Nah, adanya apa di sini? Bukan kisos, tapi bayar diat dia. Ya, bayar diat kepada keluarga yang korban ini. Misalkan patah tulangnya atau bagaimana, bayar. Ini bukan had juga, tidak ada had. Hadnya bukan had, tapi hukum tadi, hukum pemerintah. Kalau pemerintah melihat ini harus dihukum, misalkan hukum penjara sekian tahun karena kelalaian dan lain sebagainya, nah ini beda lagi. Ini hukum apa namanya, ta'zir, ya, ini dari pemerintah, gitu. Tambahan dari pemerintah, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi masalahnya, ya, hukumannya sudah tercantum dalam undang-undang, berlakunya kepada rakyat biasa misalkan. Adapun kalau yang melakukan ini adalah pemerintah, maka nanti dicari caranya biar ringan. Nah, ini yang masalahnya, ya. Dan juga pengacara misalkan tidak adil, ya, pengacaranya tidak adil. Dia kalau misalkan ada duit maka dia bela. Kalau tidak ada duit maka tidak bela, ya. Maka ini juga termasuk apa, ya? Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi kadang seseorang itu berusaha mencari keadilan sendiri di negara kita ini, itu pun tidak diperbolehkan jamaah, ya. Jadi mencari keadilan sendiri artinya apa? Dia main hakim sendiri, gitu. Ini tidak diperbolehkan. Adapun mencari keadilan sendiri, dia berusaha mengungkap, ya, siapa yang melakukan kejahatan, maka ini boleh. Tapi yang menghukum adalah siapa? Yang menghukum adalah tetap pemerintah. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Kasus pembunuhan misalkan. Dalam kasus pembunuhan, ada orang membunuh, kemudian hukumnya dibunuh juga. Hukumnya dibunuh. Tapi ketika yang membunuh seorang pejabat misalkan, ya, tiba-tiba hukum bunuh ini apa? Dirubah. Hukum bunuh dirubah. Atau mencari alasan-alasan bagaimana caranya si pembunuh ini tidak jadi dibunuh, ya. Nah, ini juga muskilah, ini permasalahan. Taib. Jadi tidak konsisten dalam satu hukum. Taib. Kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan, kita jawab dulu, ya. Apa ini? Bolehkah kita mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah? Tidak boleh, ya. Demi Allah, demi Rasulullah. Kalau demi kitabullah boleh, demi Al-Quran boleh, tapi demi Rasulullah. Rasulullah artinya Nabi Muhammad, manusia, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Adapun demi kitabullah, ini bukan makhluk. Al-Quran kalamullah, dan kalamullah adalah sifat Allah, bukan makhluk, maka boleh. Seperti kita mengucapkan demi keperkasaan Allah, demi rahmat Allah, ini juga tidak masalah nih, boleh. Adapun demi Rasulullah, demi Ka'bah misalkan, demi Ka'bah, maka ini tidak diperbolehkan, haram, ya, bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kita lanjutkan. Jadi ucapan orang Badui yang mengatakan, yaitu fa inna nastashfi'u billahi 'alaika, kami meminta syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. Ini adalah ucapan yang bermasalah, ya, karena dia menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai perantara
dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tujuan tertinggi yang memiliki kuasa yang memutuskan apakah memberi atau tidak. Taib. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur orang tersebut, ya, meluruskan. Jadi ucapan yang salah itu harus diluruskan, tidak boleh dibiarkan. Kemudian di sini disebutkan tentang hal yang berbeda, yaitu seseorang mengatakan as'aluka billah, aku minta kepadamu atas nama Allah. Ini pernah kita bahas sebelumnya. As'aluka billah, ya, aku minta kepadamu dengan nama Allah. Jadi mengingatkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepadanya. Maka ini diperbolehkan, ya. Karena apa? Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi daripada yang meminta ataupun yang dia minta. Supaya ketika dia ingat kepada Allah, dia pun memberikan sebagian rizki yang telah Allah berikan kepadanya kepada orang yang memintanya tadi. Contohnya juga ucapan malaikat yang datang kepada 3 orang yang diuji oleh Allah, orang yang botak, yang punya penyakit kulit, kemudian yang apa? Yang buta, ya, 3 orang. As'aluka billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah yang telah memberikanmu kulit yang bagus dan harta kekayaan yang banyak. Nah itu, ya. Jadi diperbolehkan dan tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Faidah dari hadis ini apa? Yang pertama berkaitan dengan status hadis tersebut, yaitu hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan, ya, diterima, ada yang mengatakan dhaif. Taib. Itu tentang hadisnya. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya minta doa kepada orang soleh. Bolehnya kita meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup, ya, orang soleh yang masih hidup. Adapun orang soleh yang sudah mati, maka tidak diperbolehkan kita ngomong kepada orang soleh yang mati, misalkan Ustaz, ya, tolong doakan kepada Allah begini dan begitu, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi untuk orang yang masih hidup, maka boleh, silahkan. Juga disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di hari Jumat, datang seseorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul." Wahai Rasulullah, ya, harta sudah binasa, yaitu binatang-binatang ternak mati, tumbuhan-tumbuhan tidak tumbuh lagi, dan juga jalan itu terputus, ya, sulit untuk mencari mata air, sehingga kalau mau kemana-mana itu nggak bisa, ya, karena nggak ada mata air. Mintalah agar Allah menurunkan hujan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang berkhutbah, beliau pun kemudian mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, berilah hujan untuk kami, berilah hujan untuk kami. 3 kali beliau mengucapkannya. Kemudian Anas bin Malik menceritakan, demi Allah, padahal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, langit itu cerah, tidak ada awan sama sekali. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, maka muncullah gumpalan-gumpalan. Jadi awan itu membawa apa? Gumpalan awan. Angin membawa gumpalan awan dari berbagai macam tempat, kemudian awan tersebut dikumpulkan oleh angin hingga terbentuklah awan yang hitam membawa air. Taib. Ya, jadi muncullah dari arah bukit awan bagaikan perisai
yang perlahan membumbung sampai ke tengah langit, kemudian ia menyebar ke berbagai arah dan hujan pun turun dengan derasnya. Taib. Dan hujan yang terjadi itu sampai 6 hari berturut-turut, hujan terus. Sampai kemudian orang yang datang tadi datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, harta benda kami telah lenyap, kena hujan, kena banjir, rumahnya hancur, hewan-hewan hanyut, ya kan? Taib. Dan juga tanaman yang mereka tanam juga rusak, dan juga jalan pun terputus, nggak bisa kemana-mana. Maka berdoalah kepada Allah supaya Allah menahan hujan dari kami. Akhirnya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekitar kami, jangan di atas kami. Ya. Jadi beliau bukan minta, ya Allah berhentikan hujan ini, tidak. Beliau ingin rahmat Allah yang berupa hujan ini bisa lebih luas, bukan cuma di dekat mereka, tapi di tempat yang lain, gitu ya. Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah hujanilah di sekitar kami, jangan hujani kami, sudah cukup. Allahumma alal akami wal jibali wal dhirabi wa butunil audiyah wa manabidis syajar. Ya Allah, berilah hujan di tempat-tempat yang tinggi, ya, bukit atau gunung atau dataran tinggi, dan juga di lembah yang mereka itu membutuhkan air supaya tanaman-tanaman tumbuh. Wa manabidis syajar, dan juga di tempat-tempat tumbuhnya tanaman. Masya Allah. Ini doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia, ya, manusia itu sangat membutuhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya setelah usaha tidak berguna sama sekali, ya, maka caranya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menunjukkan kita itu sangat butuh kepada Allah. Taib. Ya. Naam, kalau berdoa iya. Jadi doa kita senantiasa ada mengiringi usaha. Naam. Tetapi doa yang khusus ketika kita betul-betul butuh, ketika tidak ada lagi cara kecuali doa, jadi 100% usahanya apa? Doa, gitu ya. Itu berbeda nilainya. Taib. Jadi meminta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini boleh semasa hidup beliau saja, langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika sudah meninggal dunia, maka kita tidak boleh datang ke kuburan Nabi kemudian bicara kepada Nabi minta didoakan ABC kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada contohnya dari siapapun dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan siapapun dari kalangan sahabat yang bisa bertemu dengan seseorang tabi'in yang bernama Uwais, ya, suruh Uwais itu mendoakan dia ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan apa? Inna min khairi tabi'in Uwaisan al-Qarni. Sesungguhnya sebaik-baik tabi'in, di antara tabi'in yang terbaik adalah Uwais al-Qarni. Belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Uwais, tapi beliau mengenal namanya, ya, dan juga mengetahui karomahnya. Apa karomahnya? Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahu walidah wa kana bihi bayadun. Dia punya seorang ibu dan dulu dia memiliki penyakit belang di kulitnya. Famuruhu falyastaghfir lakum, ya, perintahkan dia untuk mohon ampun kepada Allah buat kalian. Ya, kalau kamu bertemu dengannya, maka suruhlah dia untuk mohon ampun kepada Allah buat kalian. Dan ini yang bertemu dengan Uwais adalah Umar ibnul Khattab. Padahal Umar bin Khattab seseorang yang dijamin masuk surga, ya, waliullah, jelas waliullah, Amirul Mukminin, ya. Tetapi ketika berjumpa dengan Uwais,
Umar bin Khattab tidak menyombongkan diri, tidak ujub dengan keutamaan-keutamaan yang dia ketahui, tidak. Tapi Umar bin Khattab meminta supaya Uwais berdoalah kepada Allah agar Allah mengampuni dosaku, ya. Begitu juga yang kita ucapkan ketika ada orang yang meninggal dunia, sesoleh apapun, sehebat apapun ilmunya, ibadahnya, kalau dia sudah meninggal dunia, maka kita doakan untuknya, bukan kita berdoa kepadanya. Taib. Ya, jadi Umar bin Khattab minta supaya Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah. Akhirnya Uwais pun mendoakan Umar bin Khattab supaya diampuni dosanya. Taib. Dan juga perlu diketahui bahwa mendoakan orang lain memiliki keutamaan yang luar biasa, ya. Kalau kita mendoakan saudara kita, dia tidak mengetahuinya, maka ada malaikat yang mengaminkan doa kita. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Darda, tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya dari arah yang tidak diketahui, melainkan di kepalanya ada seorang malaikat yang mengatakan amin walaka bimislihi, amin, semoga Allah mengabulkannya dan kamu mendapatkan serupa dengan doamu. Taib. Ya Pak. Boleh ya mendoakan. Iya. Iya. Jadi kita misalkan ada mengenang atau mengingat, ya, mengingat orang yang kita cintai, orang yang berjasa kepada kita dalam urusan dunia ataupun urusan agama, kemudian kita mendoakan untuknya, ya, doa apa saja, kebaikan, doa ampunan, rahmat, dan insya Allah Allah akan apa? Mengabulkannya dan juga memberikannya kepada kita. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir di sini ada perhatian. Perhatian. Yaitu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Di zaman para sahabat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, terjadi berbagai macam kendala, perselisihan, ya, perseteruan antara satu sahabat dengan yang lainnya. Dan juga ada gempa di zaman Umar bin Khattab. Dan juga ada terjadi apa lagi? Ada paceklik di zaman Umar bin Khattab dan juga setelahnya. Akan tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang mendatangi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun kuburannya itu cuma sejengkal dari mereka, ya. Mereka sholat di Masjid Nabi, Masjid Nabawi, tapi tidak ada kemudian yang datang ke kuburan kemudian minta supaya Nabi Muhammad berdoa kepada Allah turunkan hujan. Tidak ada. Ada hadis yang dhaif, ya. Ada hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan hujjah, yaitu hadis yang disebut dari Malikud Dar. Siapa itu Malikud Dar? Pemilik rumah. Gak jelas, ya. Ada beberapa sisi kenapa hadis ini disebut hadis dhaif. Salah satunya karena perawinya ini enggak jelas, ini sahabat atau tabi'in atau apa, bukan orang yang dikenal. Hadis kalau diriwayatkan oleh orang yang tidak dikenal, maka ini termasuk hadis apa? Hadis dhaif, ya, hadis dhaif. Ya, bisa juga kalau hadis maudhu itu kalau orangnya tertuduh sebagai pendusta baru maudhu, tapi kalau tidak dikenal ini baru apa? Dhaif. Taib. Apa katanya? Yaitu
pada zaman Umar bin Khattab manusia terkena paceklik. Lalu datanglah seseorang. Nah, seseorang yang datang juga tidak diketahui di sini. Datanglah seseorang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku." Ya Rasulullah, mohon mintakan. Ini Rasulullah masih hidup atau sudah mati? Sudah meninggal dunia ya, sallallahu alaihi wasallam. Dia minta ngobrol sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia. Wahai Rasulullah, mintalah hujan untuk umatmu, sesungguhnya mereka telah binasa, kepayahan mereka. Kemudian apa? Fa'atar rajula fil manam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke orang tersebut di tidurnya, mimpi ya. Lalu beliau pun mengatakan, "Iti Umar, datangilah Umar. Faqri'u salam wa akhbirhu annakum masqiyun." Ya, datangi Umar, sampaikan salam dariku dan kasih tahu dia bahwasanya kalian akan diberikan hujan. Dan juga sampaikan kepadanya alaikal kais ya. Hendaklah kamu ini bersikap cerdik gitu ya. Kemudian setelah terbangun, orang ini datang kepada Umar bin Khattab dan menceritakan mimpinya. Umar pun menangis, fabaka Umar ya. Umar pun menangis dan mengatakan apa? Ya Rabbi la alu illa ma ajaztu anhu. Ya wahai Rabb, aku tidak menyepelekan, aku tidak apa ya. Jadi aku senantiasa berusaha ya. Aku tidak pernah loyo kecuali kalau memang aku sudah tidak mampu gitu ya. Ini diriwayatkan oleh banyak perawi tetapi dengan jalur yang sama ya. Hadisnya adalah hadis dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk bertawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia sesoleh apapun. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum ya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, mereka tidak ada satupun ceritanya datang kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu minta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal permasalahan ketika itu, permasalahan di Madinah sangat banyak, ya. Yang mereka lakukan apa? Yang mereka lakukan adalah membahas sunnah, mengingat-ingat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau tinggalkan. Untuk permasalahan ini apa, permasalahan itu apa, ya. Contohnya ketika Ali bin Abi Thalib berseteru dengan Muawiyah, kubu mana yang benar? Mereka tidak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubu mana yang benar untuk mencari petunjuk dari Nabi, tidak. Tapi yang mereka lakukan adalah mencari-cari petunjuk dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pesan Nabi itu yang paling penting. Pesan Nabi. Terus buat apa wasiat? Kalau setiap orang ingin jawaban harus datang kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau sudah berwasiat. Maka yang diingat adalah apa? Wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau pernah mengatakan, "Aduh kasihan Ammar, dia terbunuh oleh fi'atun baghiyah," yaitu kelompok yang bughat, yaitu yang melampaui batas. Ya, Ammar bin Yasir. Dan ketika itu Ammar bin Yasir sudah tua dan berada di kubu Ali bin Abi Thalib, membela Ali bin Abi Thalib. Maka yang dimaksud kelompok yang tadi melampaui batas adalah kelompok siapa? Muawiyah. Jadi para ulama menyebut salah, ya. Tetapi semuanya didoakan kebaikan, ya. Termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menyebut kebaikan para sahabat dan mendoakan ampunan untuk mereka semua, ya. Meskipun mereka terlihat dalam sejarah melakukan berbagai macam kesalahan-kesalahan A, B, C, D, itu adalah sesuatu yang apa ya, kita sebut manusiawi. Adapun keutamaan mereka ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak ada para sahabat yang datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan permasalahan mereka.
Di zaman Umar bin Khattab, ketika terjadi musim kemarau, hujan lama tidak turun, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu bukan datang ke kuburan Nabi, tetapi beliau pergi ke musalla, mengumpulkan kaum muslimin, termasuk di dalamnya adalah paman Nabi SAW yang bernama Abbas, ya, bukan datang ke kuburan Nabi, tapi mengumpulkan para sahabat dan juga kaum muslimin, dan juga menunjuk Abbas untuk berdoa secara khusus, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar juga berdoa kepada Allah. Jadi doa siapa yang dikabulkan ini wallahu alam. Bisa jadi doa Umar, bisa jadi doa Al-Abbas, bisa jadi doa kaum muslimin, atau doa orang semuanya. Apa doa Umar? Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fatasqina. Ya Allah, sesungguhnya kami melakukan tawassul kepadamu ya Allah dengan perantara Nabi kami, Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau masih hidup, maka engkau pun memberikan hujan kepada kami. Dan sekarang wa inna natawassalu ilaika, kami sekarang bertawassul kepadamu bi ammi nabiyina, dengan paman nabi kami, karena nabi kami sudah apa? Meninggal dunia, maka menggunakan siapa? Pamannya yang masih hidup. Fasqina, maka berilah kami hujan ya Allah. Ya. Jadi Umar bin Khattab juga minta apa? Minta hujan, ya. Minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan sunnah. Ya, yaitu mengadakan salat apa? Salat istisqa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta orang soleh yang mendoakan, seperti zaman Nabi Muhammad yang berdoa sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi yang diingat oleh para sahabat dan juga Umar ibn Khattab adalah menjalankan sunnah Nabi, ya, menjalankan sunnah. Apa itu sunnah Nabi ketika kemarau? Apa? Yaitu salat istisqa, salat minta hujan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi maksud tawasul dari perkataan Umar itu tidak seperti anggapan seseorang, ya. Jadi ada orang yang memahami lafaz tadi, jadi menggunakan lafaz apa di sini? Bi ammi nabiyina, ya, paman nabi kami. Tidak menyebut nama Abbas. Apa bedanya Abbas dengan paman nabi, gitu ya, dijelaskan. Ada yang menjelaskan seperti itu. Berarti dia ini bertawasul dengan nama Nabi Muhammad, dengan sebutan nabi. Oleh karena itu kita disunahkan untuk tawasul dengan menyebut apa? Kami bertawasul dengan nabi, dengan kedudukan nabi, gitu ya. Paham maksudnya, Pak? Muncul pertanyaan, apa hukum seseorang berdoa dengan bertawasul menyebutkan nabi atau kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Misalkan bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kabulkanlah permintaan kami ya Allah. Itu. Apa hukumnya? Taib. Maka sebagian ulama mengatakan boleh. Sebagian ulama mengatakan apa? Boleh. Sebagian yang lain mengatakan apa? Bid'ah, karena tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ada dalil, tetapi dalilnya adalah maudhu' la aslalahu, atau dalil la aslalahu, ya, tidak ada asalnya dari mana, ya, yaitu yang berbunyi apa? Tawassalu bijahi, tawasullah kalian dengan kedudukanku, fa inna jahi indallahi azim, sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah itu besar, ya. Jadi ada hadis yang tidak ada asalnya memerintahkan seseorang untuk bertawasul dengan jah. Apa itu jah? Kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini tidak bisa kita jadikan sebagai dalil, dan tidak boleh kita menyampaikannya kepada masyarakat kecuali dengan menjelaskan status hadis tersebut, ya.
ini tidak ada dasarnya, tidak boleh jadikan dalil. Kalau cuma disebutkan ada sebuah hadis tawassalu bijahi, tapi tidak disebutkan derajat hadisnya, haram disampaikan. Ya, tidak boleh disampaikan seperti itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama hadis. Wallahu alam, apakah disebut maudhu? Karena tidak disebutkan perawinya itu siapa, Pak ya. Jadi tidak ada asalnya. Hadis tidak diketahui perawinya ini siapa. Ya, ucapan siapa gitu ya. Nah, tapi wallahu alam mungkin ada disebutkan, tapi ana tidak tahu ya. Kemudian juga di zaman Muawiyah. Di zaman Muawiyah juga sama. Di zaman Muawiyah orang-orang kekeringan, tidak turun hujan. Yang dilakukan oleh Muawiyah dari Syam tidak berangkat ke kota Madinah untuk menemui siapa? Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Tapi yang dia lakukan, yang beliau lakukan adalah melakukan salat istisqa, mengumpulkan orang-orang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mencari seseorang yang doanya dikabulkan, yaitu yang bernama apa? Yazid ya, bin Al-Aswad. Yazid bin Al-Aswad ditanya, "Mana Yazid?" Maka dia diam aja. "Mana Yazid?" Yazid siapa gitu kan? Karena Yazid itu kan banyak. Yazid bin Al-Aswad, baru dia datang gitu. Jadi tawadu ini orangnya nih. Orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Tawadu orangnya, tidak gembar-gembor. Aku ini wali, aku ini doanya dikabulkan, ya, dan lain sebagainya. Tidak ya, tawadu. Akhirnya Muawiyah memerintahkan Yazid untuk berdoa kepada Allah, dan Muawiyah juga berdoa kepada Allah. Kaum muslimin juga berdoa kepada Allah, hingga akhirnya Allah memberikan hujan. Ketika acara sholat sudah selesai, orang-orang pada pulang. Sebelum mereka sampai rumah, hujan sudah turun, ya. Masya Allah. Jadi itulah sunnah Nabi. Yang kita pegang itu sunnah, ya, bukan kemudian seseorang sembarangan datang ke kuburan beliau minta-minta, atau bahkan mimpi, atau bahkan cerita kuburan Nabi tiba-tiba goyang keluar, Nabi Muhammad keluar dan mencium lututku, atau salaman dengan aku. Ini naudzubillah, ini jelas nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Kalau Nabi keluar, gimana cara masuk lagi? Hah? Kalau Nabi keluar dari kuburnya, keluar nih, keluar, terus masuk lagi gimana? Masuk kuburannya lagi. Siapa yang nguruk tanahnya? Nguruk sendiri. Taib. Ketika beliau meninggal dunia, diurus oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya, ditaruh, ditutup, diuruk tanahnya. Tiba-tiba ada orang yang cerita Nabi keluar lagi dan masuk lagi kuburannya masih seperti itu. Ini enggak masuk akal sama sekali ya. Tidak masuk akal. Taib, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari khurafat, kebohongan-kebohongan orang yang tidak bertanggung jawab ini ya. Taib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan, silakan. Tidak ada, Pak? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. 2 pekan kita libur dulu ya. 2 pekan kita libur. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan ke-4. Babnya yaitu tentang kegigihan Nabi di dalam menjaga tauhid. Ya, kegigihan Nabi dalam menjaga tauhid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.